Pak, kayaknya kita istirahat kita. Kayaknya udah habis nih, Pak. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi, Pak. Ayo, siap. Ayo, Bu. Ini bukannya bisnya. Kayaknya lebih baik gue tunggu sebentar dari sini. Kalau ini bisnya kan Aisyah pasti muncul. Aisyah pasti di dalam. Ini Aisyah mana? Kalau ini emang bisnya, Aisyah harusnya udah balik dong. Ini bisnya udah mau jalan. Lama-lama pasti ada juga yang datang ke toilet nih. Aisyah ketolong. Aduh, gak boleh sampai itu terjadi. Kalau Yoga terus menunggu di sana, bisa-bisa dia ketemu sama Aisyah. Aku harus cari akal. Gimana ya? Tolong. Kok pintunya kekunci ya? Sekarang gak akan ada yang bisa menolong Aisyah. Sebentar lagi bis pasti berangkat. Aisyah akan ketinggalan. Sampai besok nih di dalam kamar mandi. Ada orang nggak di luar? Tolong. Tolong. Buka pintunya. Siapa yang nulis nih? Tolong. Wah, ada yang nyediain ibu nih. Ada yang ikat pakai tali. Bu, makasih ya. Makasih. Saya harus kejar bis saya. Saya takut ketinggalan ya. Makasih. Ya Allah, bisnya udah pergi, gimana aku pulang sekarang? Nggak ada bis lagi yang bisa aku tumpangi. Sepertinya abang lihat Cinta sedang nggak? Bagaimana kalau abang? Jangan macam-macam ya. Sebentar Cinta. Abang masih kangen sama Cinta. Bagaimana kalau kita mojok kita? Gimana? Setuju? Hei, jangan ganggu perempuan itu. Lepasin nggak? Ini urusan saya sama Cinta. Ibu jangan ikut campur. Ayo. Pergi nggak? Saya lapor polisi nih. Yang satu itu jangan Bu. Jangan Bu. Saya takut sama polisi. Jangan ya Bu. Cinta. Sepertinya kangen abang. Ya. Aduh. Aisyah sayang. Ayo ikut yuk. Ayo saya antar. Aisyah, ayo dong. Nanti
Nanti kalau saya pergi, preman itu balik lagi. Kamu digodain bagaimana? Ayo ikut. Saya antar pulang, ya. Aisyah, kamu tahu apa yang ada di dalam pikiran saya? Orang seperti kamu, saya anggap seperti tisu. Habis saya pakai, saya buang. Camkan itu baik-baik. Jangan kamu pikir ya, Aisyah. Kamu merasa tinggi dan hebat. Yoga mengambil keputusan menikah dengan kamu. Itu karena kepepet, kasihan. Dan sengaja. Saya tahu sekali anak saya, sifatnya seperti apa. Kalau udah bosan, pasti dibuang. Dan itu sudah terjadi kan? Kamu ditalak oleh Yoga. Tapi saya heran, kenapa ya? Anak saya tetap tergila-gila dan selalu mencari kamu. Malah dia sekarang sudah melawan saya sebagai ibunya. Apalagi kalau bukan guna-guna. Kamu sudah mengguna-guna Yoga kan? Astagfirullah, Mama. Jangan panggil Mama. Saya nggak suka kamu manggil saya Mama. Lagi pula saya bukan mama kamu dan Yoga bukan suami kamu. Ma, aku tidak pernah melakukan apapun. Tolong! Saya udah bilang, jangan panggil Mama. Bu Indah, Oke, saya tidak pernah melakukan apapun dengan Mas Yoga. Apalagi melakukan hal yang dilarang oleh agama. Saya tidak pernah melakukan itu. ya wajarlah. Maling mana ada yang ngaku. Udah jelas banget. Pasti kamu menggunakan guna-guna. Kalau nggak mungkin dong anak saya kehilangan akal sehat. Dia takut banget sama kamu. Ma, aku mohon. Tolong jangan panggil saya, muak banget Bu dengernya. Indah, aku mohon. Tolong jangan hina saya seperti itu. Hinaan yang Ibu Indah lakukan itu sangat kejam. Kamu merasa kalau saya ini kejam? Kamu mau menghentikan semuanya? Oke. Akan saya turuti mau kamu untuk menghentikan ocehan saya ini. Saya minta satu ya. Jangan nunjukin muka kamu yang nyebelin ini di depan anak saya. Dan saya juga nggak mau lagi ngeliat muka kamu. Saya nggak mau terpengaruh. Enggak. Dan sekarang keterbukaan aja ya. Mumpung kita lagi berdua ngobrol. Kasih tahu aja berapa sih mau kamu sebenarnya? Bu Indah, ini bukan soal uang. Tapi anak ibu sendiri yang terus mendekati saya. Omong kosong. Udah kasih tahu aja berapa mau kamu supaya kamu bisa jauh dari anak saya. Udahlah Aisyah, saya tuh tahu banget anak saya seperti apa. Gak mungkin Yoga seperti itu. Dasar kamu nih perempuan murahan. Menikah dengan anak saya, tetap aja kamu masih berhubungan dengan pacar kamu si Irfan itu. Bu Indah, cukup. Tindakan ibu sudah melebihi batas, Bu. Ibu nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ibu sampai berani sumpah pocong padahal. Aisyah, gak usah basa-basi. Seluruh dunia juga tahu apa yang sudah kamu lakukan. Ayo udah, kasih tahu. Nih, saya udah siapkan buat kamu. Berapa sih yang kamu mau? Ayo sebutin. Sebutin aja. Ayo cepet. Berapa? Oh, kamu nggak mau ngasih tahu? Tetap nolak? Oke. Kalau memang kamu tidak bisa menyebutkan berapa nominal yang kamu mau, saya bisa tahu. Kamu mau semua seluruh kekayaan keluarga kamu. Iya kan? Udah kebaca banget Aisyah. Itu yang kamu mau kan? Jangan mimpi. Gak pernah akan kamu dapatkan itu semua. Saya nggak bisa dengar hinaan ibu lagi. Aku mau keluar. Aku mau keluar. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka, Bu? Saya mau keluar, Bu. Saya bilang saya mau keluar. Aisyah, udahlah.
Gak usah ngotot, pengen lompat juga gak bakalan bisa. Ini mobil kalau jalan gak bisa kebuka kuncinya. Kampungan sih kamu. Biasa bajai. Ya Allah, ternyata Bu Ina sudah merencanakan ini semua. Aisyah, tenang aja ya. Saya udah janji kok mengantarkan kamu pulang. Saya akan tepati janji saya. Tenang aja Aisyah, saya masih punya rencana lain buat kamu. Bu, Bu, Ibu kok melamun? Sepertinya Ibu harus mengandalkan mesin jahit ini lagi. Ibu udah mencoba cari tempat kerjaan lain. Tapi yang ada malah Ibu dihina-hina. Perempuan iblis itu mengacaukan semuanya. Dulu mesin jahit ini hampir nggak pernah menganggur. Tiap malam Ibu selalu mengerjakan pesanan orang. Belum selesai pesanan yang satu, udah ada lagi pesanan selanjutnya. Tapi sekarang mesin jahit ini hampir Ibu nggak pernah sentuh sama sekali. Dulu Ibu sangat bangga dengan mesin jahit ini. Karena Ibu bisa membantu almarhum Bapak, membiayain kakak kalian, dan menghidupi kalian semua. Tapi sekarang Ibu cuma ketergantungan sama kakak kamu. Bu, Ibu kan selalu bilang sama kita, kalau cobaan itu pasti bakal berlalu. Iya Bu, kita hanya perlu sabar dan ikhlas. Ibu bangga punya anak seperti kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya ingin menjahit kebaya pengantin buat anak saya. Boleh, silakan masuk Bu. Kan, kalau kita sabar dan ikhlas, pasti Allah punya rencana yang baik untuk kita. Ibu mau jahit kebaya model apa Bu? Maaf ya Bu, ini selesai kapan ya? Soalnya pernikahan anak saya kurang 3 hari lagi. Ibu nggak perlu khawatir, saya bisa ngerjain semalaman kok begadang. Dan kebetulan sekarang juga lagi nggak ada banyak pesanan. Jadi saya yakin besok juga pasti udah selesai Bu. Iya Bu, sehari. Maaf Bu, saya nggak jadi, saya lain kali aja ya. Memangnya kenapa Bu? Saya perlu penjahit yang handal buat baju pengantin anak saya. Saya tidak mau mempercayakan ini pada penjahit yang tidak laku. Permisi, Assalamualaikum. Ya Allah, Ibu nggak tahu lagi harus gimana. Ibu nggak tahu gimana harus membiayai hidup kalian.